Halo guys, makasih sudah mampir dan selamat datang di channel Nobar bareng Farah. Kali ini kita akan mereview atau melanjutkan maraton anime Kiseiju atau Parasite. Masih bercerita tentang parasit yang turun ke bumi dan mengendalikan otak manusia. Setelah itu akan memakan manusia lain. Sekarang sudah merembet ketahuan ke kepolisian guys. BTW ini udah masuk part 3 yuk. Buat kalian yang baru mampir, kalian harus nonton dulu part 1 dan part 2-nya. Cek di playlist Parasit, linknya ada di kolom deskripsi. Oke lah, daripada kelamaan, mari kita masuk ke inti videonya. Shinichi udah mulai balik ke sekolah, namun terlihat jelas dia masih kena mental dan galau akibat kejadian kematian Kana. Dan rupanya kelompok parasit dari wali kota Hirokawa sudah mengetahui kejadian itu dan mulai menyelidiki. Di sana juga ada Tamiya Ryoko yang membentuk kelompok itu. Kini mereka menargetkan Shinichi. Tamiya pulang dan ternyata dia udah lahirin anak yang sekarang masih bayi. Dia menghubungi detektif bernama Kuramori untuk menyelidiki tentang Shinichi. Di saat pulang sekolah, Shinichi dikepung beberapa orang dewasa. Dia dengan mudah mengalahkan semua orang itu, dan pas ditanya siapa dalang yang menyuruh mereka berbohong. Mereka tidak mengatakan jika yang menyuruhnya adalah Pak Kuramori yang kini sedang merekam semua itu. Murano ini nyadar sesuatu, Shinichi pasti punya hubungan khusus sama Kana. Tapi aneh juga kenapa Shinichi kelihatan dingin dan gak sedih sama sekali atas kematian Kana. Di malam hari, Shinichi pamit bentar ke bapaknya. Ternyata dia pergi ke kota sebelah, tempat Kana tinggal, dan masuk ke bangunan tempat Kana dibunuh. Dia tidak tahu kalau Pak Kuramori membutuhkannya. Di dalam bangunan itu, Shinichi meluapkan seluruh kekesalannya. Andai aku bisa melindungi Kana, aku udah tahu semuanya tapi aku gak bisa melindunginya. Migi menenangkannya, dan saat itu juga Migi menemukan Kuramori yang lagi ngerekam mereka. Dia langsung memanjang, berusaha membunuhnya. Shinichi menahan dan berteriak supaya Kuramori segera kabur. Gila kamu Shinichi, kamu bakal jadi objek percobaan kalau ketahuan. Akhirnya Kuramori berhasil kabur, namun jelas Migi berhasil melukai Pak Kuramori. Mereka mengambil kamera itu dan menghancurkan semua bukti rekaman. Hari berlalu, Shinichi jadi waspada. Dia juga jadi ketakutan. Shinichi pun menyadari kalau Pak Kuramori ternyata masih membutuhkannya, bahkan sampai ke rumahnya. Malam itu, Shinichi mengajak Murano ketemuan di taman. Murano di sini mendesak supaya Shinichi ceritain semuanya. Kamu percaya kan sama aku? Iya, benar. Shinichi ingin membeberkan semuanya, namun dia nggak bisa. Akhirnya, dia menyakiti Murano lagi. Murano pergi karena merasa kecewa. Mungkin ini adalah cara yang tepat. Dengan Murano yang menjaga jarak darinya, jadi Murano bakal selamat. Mereka pulang dan akhirnya Migi bisa diajak kerjasama buat jangan membunuh Pak Kuramori. Mereka akan melakukan rencana lain. Mereka meminta bantuan Uda yang memiliki parasit di lehernya. Jadi dia sama kayak Shinichi, dia ada di part 2 sebelumnya yuk. Ya Uda juga nggak masalah. Dan disinilah Kuramori menemui Tamiya dan memberikan laporannya. Dia melihat semuanya dan tangannya juga sampai terluka. Tapi Tamiya di sini malah meminta untuk menghentikan semuanya. Tamiya pergi, namun Kuramori yang memiliki jiwa detektif gak mungkin diam. Dia kembali melanjutkan aksinya membutuhkan Shinichi. Dan Shinichi ternyata sudah mengetahuinya. Dengan bantuan Uda yang membawa mobil, mereka membawa Kuramori ke tempat sepi. Shinichi menceritakan semuanya dari A sampai Z, bahkan dirinya yang ada di pihak manusia, dan juga ingin melenyapkan semua parasit itu. Lah, si Kuramori malah seenaknya ngomong, kalau kamu peduli ya serahkan dirimu. Jadi objek penelitian demi manusia. Migi dan parasit milik Uda bernama Jo tentu aja nggak terima, dan langsung mengancam. Kamu seenaknya bilang, aku gak mungkin setuju akan satu hal yang mengganggu kelangsungan hidupku. Di sana, Migi juga bisa menebak siapa yang menyuruh Kuramori yang tak lain adalah Tamiya. Kuramori sungguh terkejut setelah mengetahui jika Tamiya adalah parasit yang sebenarnya. Dan di malam hari secara mengejutkan, Shinichi mendapatkan panggilan dari Tamiya yang mengajak ketemuan besok di atap gedung universitas. Shinichi dah datang, ngira kalau Tamiya nyamar jadi dosen. Ternyata Tamiya cuma jadi mahasiswa yang ikut kuliah di sana. Dia juga bawa bayinya. Mereka ketemuan di atap. Dia kasih tunjuk bayinya. Tamiya pun menyadari sesuatu dengan perubahan tubuh Shinichi. Ada apa ini? Kalian mulai berbaur. Lagi-lagi, Tamiya kembali mengatakan niatnya bersama wali kota Hirakawa. Kami cuma pengen hidup berdampingan sama manusia. Ah, bullshit. Bayinya tiba-tiba menangis. Oh, aku sadar atas perubahanmu. Akhirnya, Tamiya bisa menebak kematian ibu Shinichi karena dibunuh parasit. Itu langsung membangkitkan kemarahan Shinichi. Dia berlari, sangat merasa kesal sekaligus ketakutan hingga sampai di stasiun. Dia bertemu wanita tua yang menawarinya untuk diramal. Setelah melihat tangan kiri Shinichi, wanita tua itu menyadari. Ada lubang di hati kamu. Dan satu hal yang bisa menutup lubang itu tidak lain adalah dengan cara menemui orang yang membuat lubang itu. Itu sungguh mustahil, karena yang membuat lubang itu tidak lain adalah ibunya Shinichi, dan Shinichi sudah membunuhnya.
Dan ternyata Pak Kuramori ini menyuruh orang lain buat mata-matain Tamiya yang baru aja ketemu sama satu orang, pria bernama Goto. Dia mengikuti Goto yang kini membawa satu cewek ke gedung kosong. Dia masuk dan di basement dia melihat dengan jelas jasad wanita tadi. Akhirnya dia ditemukan dan segera dibunuh oleh Goto. Keesokan harinya saat Shinichi baru berangkat sekolah, dia dicegat Pak Kuramori yang memohon. Kuramori menunjukkan di mana gedung tempat rekannya terakhir kali memberikan kabar. Migi tidak merasakan hawa keberadaan parasit di sana. Mereka masuk ke basement. Shinichi dan Migi menyimpulkan tempat ini adalah tempat para parasit itu makan manusia. Hingga kemudian Migi mendeteksi parasit yang menuju kemari dengan cepat, yang kemungkinan kemari pakai mobil. Percuma kalau kabur sekarang, mereka memutuskan untuk bersembunyi. Kuramori sudah siap merekam. Terlihat seorang pria yang turun dari mobil dengan seorang wanita. Shinichi udah nggak tahan lagi dan berteriak ke wanita itu supaya segera kabur. Sayangnya, wanita itu dengan mudah ditusuk dan mati. Mereka berdua bertarung. Walau sulit, akhirnya Migi berhasil memotong kaki parasit itu dan memenggalnya. Kuramori merekam semua itu dengan ketakutan, bahkan muntah. Mereka pindah ke taman. Shinichi udah semangat duluan. Ayo kita kasih rekaman itu ke polisi supaya gedung itu ditutup. Namun Kuramori malah mengatakan hal yang mengejutkan. Aku menyerah. Dia sadar dia nggak bisa melawan monster itu. Dia menyerahkan memori yang langsung dihancurkan Migi. Dia akan menghentikan semua ini karena dia punya istri dan putri. Kelompok parasit itu juga nggak mungkin diam setelah rekan dari kelompoknya dibunuh oleh Shinichi. Mereka akan membunuh Shinichi, namun Tamiya malah menyuruhnya buat bawa mayatnya utuh. Dia ingin membedah mayat Shinichi. Ketika di sekolah, tiba-tiba saja Migi mengabari jika ada parasit mendekat. Bukan cuma satu, tapi ada 3. Itu mustahil untuk dilawan. Shinichi keluar dan bersembunyi. Migi menyarankan untuk memecah parasit itu dan melawannya satu-satu. Namun sayang, dia mengurungkan rencana itu karena dia tiba-tiba saja masuk ke mode hibernasi. Shinichi kini sendiri, dia memilih lari sejauh mungkin. Dia sangat ketakutan dan terus mengira orang-orang yang dia temui adalah parasit. Dia turun dari taksi. Tak lama kemudian, ada orang lain yang turun dari taksi. Orang itu berekspresi dengan normal. Shinichi sampai mengira itu adalah manusia hingga dia menyadari itu tak lain adalah parasit bernama Goto yang kemarin membunuh rekannya Pak Kuramori. Shinichi lari dan ikut tumpang truk sampai di daerah hutan. Tak lama kemudian, Goto ternyata juga menyusul lewat nge-BM. Untungnya, 4 jam berlalu dan Migi pun sadar. Migi mengatakan jika di dalam orang itu ada 3 parasit. Goto melepas bajunya, dan kedua tangannya langsung berubah menjadi senjata parasit dan langsung menyerang Shinichi. Shinichi dan Migi jadi kewalahan. Cara melumpuhkan parasit adalah dengan merusak tubuh inangnya. Mereka menargetkan kaki, dan ternyata itu mustahil. Karena kakinya juga parasit. Mereka masuk ke dalam hutan, membuat Goto bingung dengan serangannya yang selalu mengenai kayu, karena Shinichi terus-terusan menghindar. Hingga akhirnya mereka berhasil memenggal kepala Goto. Migi tercengang, kini tangan parasit itu beralih jadi kepalanya, dan kepalanya yang terpenggal itu kini jadi tangannya. Jadi sebenarnya total parasit di badan itu ada 5. Goto kini bergerak dengan sangat lincah, berbeda dengan yang sebelumnya. Meloncat pakai kaki parasit. Shinichi berusaha keluar dari hutan, walau dia sudah mendapatkan banyak luka. Dengan bantuan Migi, mereka berhasil naik ke atas bak mobil yang lagi berjalan. Goto ikut menyusul dengan berlari dengan sangat cepat, hingga dia lengah dan tertabrak mobil yang jalan berlawanan arus. Supir di mobil Shinichi tidak peduli dan pergi. Sedangkan Goto kini kembali bangun dan memakan orang yang tadi menabraknya. Kantor detektif Kuramori diledakkan. Untungnya Kuramori tengah pulang, namun sesampainya di rumah dia malah melihat istri dan putrinya yang mati dengan tercincang. Dia pun pergi ke kantor polisi untuk bertemu dengan Inspektur Hirama yang memang mengurusi masalah parasit. Baru dengar kata parasit, Kuramori sudah berteriak histeris. Balik lagi ke Shinichi yang berhasil kabur dan ganti baju pakai duit yang dicuri Migi dari mobil bak tadi. Dan saat dia makan di warteg, Shinichi melihat berita pembantaian keluarga Kuramori. Dia ikut takut dan menghubungi ayahnya untuk segera pergi dari rumah. Dan dia sementara juga nggak bisa balik ke rumah. Kini 2 parasit yang membunuh keluarga Kuramori namun tak berhasil membunuh Kuramori sebagai target awal itu sedang disidang oleh Tamiya. 3 parasit itu pun kesal dengan sifat Tamiya. Seharusnya mereka membunuh manusia sebagaimana hukum alam mereka. Dan di malam hari, 3 parasit itu mengepung Tamiya di jalan pulang. Tamiya dah tahu niat mereka semua dan dia akan ngejabanin mereka. Dengan merubah kepalanya menjadi panjang, Tamiya menarik tubuhnya ke gedung yang masih dibangun. Dia bergerak leluasa menghindari 3 parasit yang berusaha membunuhnya. Hingga Tamiya melepaskan setengah kepalanya, membiarkannya masuk ke dalam tubuh salah satu parasit yang inangnya orang tua, sedangkan tubuhnya berlari dan dikejar parasit pria yang lain. Tamiya seperti kosong dan tidak bisa berpikir logis karena bagian utamanya kini masih masuk ke rekannya. Dia kembali ke sana. Ternyata potongan tubuh Tamiya itu meledakkan perut parasit pria itu dan langsung masuk ke parasit wanita yang ada di dekatnya.
Parasit pria itu tidak peduli dengan nyawa inang rekannya, langsung mencincang tubuh parasit wanita rekannya sampai mati. Dia salah besar. Tamiya ada di sana dengan pikiran yang waras dan langsung mencincang badan dan kepala parasit pria itu. Dia memanggil potongan tubuhnya dan kembali menyatu seperti sedia kala. Dalam pertarungan itu, Tamiya tidak menyadari jika Kuromori masuk ke apartemennya dan menculik bayinya. Dia meminta ketemuan di taman kota sebelah. Tak menunggu lama setelah kepergian Tamiya, Inspektur Hirama dan polisi lainnya menemukan surat pertemuan Kuromori di apartemen Tamiya. Shinichi mendapatkan panggilan dari Tamiya yang ternyata kini ada di rumahnya dan mengecek foto lama Shinichi dan keluarga. Tamiya meminta Shinichi datang ke taman kota sebelah untuk ikut dalam pertemuan itu, dan saat dia keluar dari rumah Shinichi, dia bertemu dengan Murano yang langsung menanyakan tentang Shinichi. Tamiya mengabaikannya dan menghindarinya. Siapa sangka ketika Murano jalan, dia melihat Shinichi yang naik bus. Dia mengikutinya dan kembali bertemu dengan Tamiya. Tamiya menyadari itu, dia mempercepat langkahnya hingga Murano kehilangan jejak. Namun entah kebetulan atau apa, Murano kini duduk di taman sambil bingung ngapain dia ada di sana. Kini Tamiya berhadapan dengan Kuromori yang menggendong anaknya. Kuromori sadar kalau bayi yang dia pegang adalah manusia, namun dia ingin membuat Tamiya merasakan rasa sakitnya. Walau dia sendiri sadar, parasit itu mungkin tidak peduli karena nggak bisa merasakan emosi. Kuromori sudah siap melempar bayi itu, namun dia ditusuk oleh Tamiya dan pendarahan. Tamiya mendapatkan kembali bayinya, sedangkan Kuromori kini tergelincir dan jatuh. Dia ditemukan Inspektur Hirama. Kuromori sudah sekarat. Dia mengatakan ciri-ciri Tamiya yang memakai baju putih dan menggendong bayi yang ada bercak darahnya. Dia sangat bersyukur tidak jadi membunuh bayi itu. Kini Tamiya bertemu dengan Shinichi. Tamiya menceritakan semua hasil eksperimennya, termasuk dengan Goto yang dalam satu inang ada 5 parasit. Dia menceritakan jika parasit bisa hidup berdampingan dengan manusia. Dia sudah mencobanya, dan kini terbiasa dengan makanan manusia. Inspektur Hirama dan Rugunya berhasil menemukan Tamiya. Dia terkejut ada Shinichi di sana. Tamiya mulai berakting dengan ketakutan hingga membuat regu polisi itu ragu untuk menembak. Namun dengan satu tembakan di kepala oleh Hirama, Tamiya dengan mudah memuntahkan peluru itu. Semua polisi mulai menembak membabi buta. Bukannya melawan, Tamiya malah merubah rambutnya untuk menjadi tameng, melindungi bayinya dari peluru. Dia berjalan mendekat, Shinichi jelas ketakutan. Dia harus mendekati Shinichi bagaimanapun caranya. Bahkan dia merubah rupanya mirip seperti ibu Shinichi hingga membuat Shinichi diam. Tamiya menyerahkan bayinya dan ingin Shinichi menjaganya. Shinichi kembali mengingat ucapan peramal jika cara menutup lubang di hatinya dengan bertemu dengan ibunya. Dan kini dia melihatnya. Gambaran kematian orang-orang di sekitar kini terekam jelas di kepalanya. Tamiya tumbang dan perlahan mati kehabisan darah. Shinichi menangis dan air matanya keluar. Lubang di hatinya kini sudah tertutup. Murano datang setelah mendengar suara tembakan. Dia dapat melihat dengan jelas jika Shinichi yang sebenarnya sudah kembali. Shinichi juga dibawa ke kantor polisi dan ternyata dia menemukan ayahnya yang berlindung di sana. Jadi para polisi itu bingung kenapa Shinichi selalu ada di tempat yang sama dengan kasus parasit. Tetapi Shinichi jelas bisa menutupinya dengan sempurna. Hingga para polisi itu memanggil tahanan pembunuh berantai yang mempunyai kemampuan sifat paranormal seperti Kana yang bisa mendeteksi parasit. Shinichi dimasukkan ke dalam ruangan bersama 4 orang lainnya yang mengaku paranormal. Satu persatu orang itu dipertemukan dengan tahanan itu yang ternyata bernama Urugami. Urugami terlihat tidak serius dan terus melantur. Hingga giliran Shinichi tiba, dia jadi serius. Menyuruh Shinichi menatap matanya. Shinichi sudah yakin akan menutupi kebenaran Migi, namun setelah memandang mata Urugami, seketika dia bergedik ngeri dan sangat ketakutan. Waduh, apakah keberadaan Migi bakal ketahuan dan mereka bakal dijadiin bahan eksperimen? Jawabannya ada di part 4, ini sekaligus part terakhir. Langsung cek di playlist Parasit, linknya ada di kolom deskripsi. Makasih yang udah nonton sampai akhir, sampai jumpa di video yang lainnya. Bye-bye.